Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi yang baik ini. Siapkan hati dan roh kami, jiwa dan tubuh kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam minggu ini. Bersyukur buat bulan Mei, bulan yang baru. Bersyukur Tuhan buat istri yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat mama yang bijak, yang hari ini Tuhan kami syukuri dan kami nikmati karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan terima kasih biar firman-Mu boleh menjadi berkat dan boleh menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Urapi kami semua, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Pagi yang baik ini kita merayakan Mother's Day, kita mau mempelajari firman Tuhan, apa yang Tuhan dan firman-Nya bicara kepada setiap ibu, wanita, dan keluarga, dan juga setiap pribadi kita. Biar kita bukan hanya saja merayakan, tapi kita boleh hidup dalam terang Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan kita boleh mengalami semua kebaikan dan janji-janjinya. Mari buka bersama saya firman Tuhan dalam Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal pertama, kita perhatikan mulai dari ayat ke-26 sampai ke-38. Karena cukup panjang, saya akan baca beberapa ayat saja ya, mulai dari ayat 37 sampai 38. Lukas 1 ayat 37-38, demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan daripada Maria ini sungguh luar biasa. Sebuah statement yang menunjukkan bahwa Maria memiliki sebuah sikap, sebuah attitude, sebuah karakter, sebuah spirit of submission, spirit of surrender to God's will. Saudara, hari ini saya percaya Tuhan sedang memakai siapapun. Ibu-ibu, wanita-wanita, suami-suami, pria-pria, anak-anak, baik anak kecil, orang-orang muda, semua sedang dipakai Tuhan. Dan hari ini ketika dunia sedang merayakan Mother's Day, kita mau boleh melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan mau pakai setiap ibu, setiap wanita untuk menjadi alat yang dahsyat di tangannya. Saudara, kalau saudara masih ingat minggu lalu kita belajar tentang kisah Mephiboset. Bagaimana seorang yang hidup, saudaraku, dalam cacat, orang yang hidup, saudaraku, dalam kesendirian, orang yang hidup, saudaraku, dalam kesepian, tetapi kasih karunia menemukan dia. Grace and favor of God menemukan dia. Raja Daud menyuruh utusannya sehingga Mephiboset boleh dibawa kembali pulang. Dan saudaraku, dia menerima harta kekayaan yang sudah hilang dari keluarga besarnya. Dan Mephiboset diangkat menjadi anak raja, duduk sehidangan dengan raja. Saudara, ketika grace and favor menemukan hidup saya dan saudara, Tuhan tidak mau kita hanya duduk, makan, dan relax. Tetapi Tuhan menyediakan sebuah purpose. Tuhan menyiapkan sebuah destiny. Tuhan menyiapkan sebuah panggilan yang dahsyat. Yang harus saya dan saudara memahami dan menghidupinya. Karena kalau tidak, maka anugerah dan favor, grace yang Tuhan beri akan menjadi sia-sia. Sama seperti doa Rasul Paulus. Kasih karunia yang sudah aku terima tidaklah sia-sia. Karena Paulus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saudara, mari kita bersyukur dan kita percaya bahwa kalau hari ini kita merayakan Mother's Day, Tuhan punya rencana yang baik buat setiap ibu-ibu, buat setiap wanita-wanita yang luar biasa. Karena ada sebuah statement yang indah, happy wife is a happy life. Saya rindu melihat para istri, para wanita, para ibu menjadi istri, ibu yang berbahagia. Ya, sama seperti istri saya. Saya rindukan setiap hari istri saya berbahagia. Dia menyadari bahwa hidupnya dikasihi oleh Tuhan. Hidupnya juga dikasihi oleh suaminya, dikasihi oleh anak-anaknya. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, ketika kita merasakan keberhargaan dalam hidup ini, ketika kita merasakan kasih yang tidak bersyarat, maka saya percaya hidup para wanita, hidup setiap ibu-ibu akan mengalami anugerah dan sukacita yang luar biasa. Happy wife, happy life. Dan hari ini kita ingin belajar dari firman Tuhan Lukas 1 ini.
apa yang Tuhan rindukan dan Tuhan mau untuk kita alami bersama-sama. Saudara, yang pertama, kita harus menyadari bahwa you don't have to be extraordinary to be used by God. Siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya, ibu-ibu yang kelihatannya sebagai orang yang ordinary, tetapi justru ibu-ibu itu ada dalam hati Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa saudaraku, ketika saudaraku Yohanes Pembaptis itu dilahirkan dari seorang rahim perempuan, maka saudaraku luar biasa sekali. Walaupun orang yang terkecil dalam kerajaan Allah itu menjadi lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan saudara, prinsip ini luar biasa sekali. Bagaimana saudaraku mengajarkan setiap orang besar, setiap orang dahsyat, setiap orang hebat di muka bumi ini pasti dilahirkan dari seorang rahim perempuan. Itu sebabnya saudara, perempuan itu sangat luar biasa dalam rencana dan maksud ilahi. Nah, ketika Maria saudaraku menjumpai saudaraku malaikat Gabriel, dia menerima favor, dia menerima anugerah, dia menerima kasih karunia. Dan saudaraku, ketika Maria menemukan kasih karunia itu, ketika saudaraku Maria ada dalam pusat daripada kehendak Allah, Maria adalah orang yang biasa. Dia ordinary woman, tetapi saudaraku dia dipersiapkan menjadi seorang ibu yang ilahi. Dia mengandung saudaraku oleh karena Roh Kudus. Dan luar biasa. Prinsip ini membuktikan engkau wanita, engkau ibu-ibu yang kelihatannya biasa. Engkau ada di rumah, engkau mungkin sehari-hari cuma mengurus baby, membesarkan anak, memasak, menata rumah. Atau ada ibu-ibu yang harus bekerja di marketplace. Saudara, kelihatannya engkau sibuk mengerjakan hal-hal yang rutin. Tetapi dengar baik-baik, ada maksud ilahi yang luar biasa ketika Tuhan menciptakan seorang wanita, menjadikan engkau seorang ibu. Karena Tuhan mau pakai hidupmu untuk melahirkan generasi yang mulia. Kalau Maria, saudaraku, orang yang biasa, dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat. Karena Tuhan ingin bekerja sama dengan ibu-ibu. Tuhan ingin memakai setiap ibu-ibu. Supaya saudaraku, rencananya yang mulia terjadi, tergenapi di dunia ini. Lewat seorang wanita, lewat seorang ibu. Saudara, hal ini luar biasa. Ketika engkau menyadari prinsip ini, mari percaya bahwa engkau orang yang biasa, tapi Tuhan ingin pakai hidupmu menjadi alat Tuhan, menjadi rancangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu terjadi, digenapi lewat hidupmu. Prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Maria ini adalah, saudaraku, jangan takut. Do not fear. Saudara, ketika Maria sebagai orang biasa, dia menjumpai saudaraku malaikat di tengah-tengah kemuliaan, bahkan di tengah-tengah assignment yang Tuhan beri. Ada sebuah mandat dan tugas yang Tuhan beri dalam hidupnya. Sebagai manusia biasa, pasti reaksinya adalah takut, saudara. Ada banyak wanita, banyak ibu-ibu yang hari-hari ini dikuasai dengan ketakutan. Dan akhirnya saudaraku, dengan ketakutan itu, dengan kebingungan, kekhawatiran, akhirnya banyak wanita yang tidak bisa berperan dengan baik, tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak bisa menjadi wanita yang bijak, akhirnya menjadi wanita yang bodoh. Karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena kebingungan saudaraku, mencuri rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup para wanita. Untuk menjadi seorang wanita ilahi yang bisa dipakai Tuhan. Setiap wanita yang biasa, tapi dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Hal yang kedua adalah jangan takut, saudara. Saya ingin menguatkan para ibu-ibu, wanita-wanita ilahi. Kami mengasihi engkau. Tuhan juga mengasihi engkau. Engkau adalah wanita yang luar biasa. Engkau wanita yang dahsyat di hadapan Tuhan. Jangan pernah menjadi takut menjadi seorang ibu. Jangan pernah menjadi takut untuk mengandung. Jangan pernah menjadi takut untuk membesarkan, mendidik anak. Jangan pernah takut akan masa depan anak-anakmu, bahkan masa depan keluargamu. Mungkin hari-hari ini kau sedang bergumul akan keuangan, akan kesehatan, akan masalah-masalah yang sedang kau hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dengar baik-baik, anugerah Tuhan selalu mencukupkan dan memampukan kita. Sama seperti yang dialami oleh Maria, saudara. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebingungan,
Dia masih perawan. Dan saudara harus tahu pada waktu itu ketika pada zaman itu seorang perawan saudaraku ketahuan hamil, maka pasti akan dikucilkan. Bahkan saudaraku bisa jadi saudaraku orang-orang di luar sana akan menangkap Maria dan saudaraku bisa merajamnya dengan batu. Karena dipikir dia sudah berzina sebelum dia menikah secara resmi. Saudara, apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah pergumulan yang harus saudaraku dipikul oleh Maria sebagai seorang wanita yang masih muda pada zaman itu. Dia meneguhkan hatinya. Dan malaikat berkata, jangan engkau takut. Saudara, orang yang dikaruniai, God favor, highly favor from God, harus berani menghadapi realita kehidupan. Itu sebabnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, saudara, saya ingin memberikan jempol buat setiap engkau. Karena engkau adalah orang-orang yang berani. Kau berani menikah, kau berani hamil, kau berani punya anak, kau berani menatap dan menghadapi masa depan. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena engkau tahu ada rencana Tuhan, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang menyertai hidupmu. Saya ingat ketika Vera dan saya akan menikah, pendeta kami pada waktu itu di Jakarta, kami berjemaat melayani di Abba Love Ministry di Indonesia. Pendeta kami, penatua kami, Kak Saminton, berkata kepada Vera, Vera ingat, nanti kalau kamu menikah, kamu sudah setengah terjual. Dan nanti setelah kamu punya anak, kamu akan habis terjual. Kamu mati, habis untuk dirimu sendiri. Pada waktu itu Vera nggak ngerti perkataan itu. Saya pun nggak ngerti perkataan dan maksud statement itu. Kami hanya tersenyum, kami hanya ketawa. Dan saudaraku, selang beberapa tahun, setelah Vera menikah dengan saya, kira-kira saudaraku 6 bulan atau 7 bulan, Vera hamil. Dan ketika Vera hamil, saudaraku, pada waktu itu jujur kami nggak planning. Karena pada waktu itu saudara kami masih sekolah Alkitab di kota Perth. Kami masih ditugaskan karena kami diutus dari Jakarta ke kota Perth untuk melayani bersama-sama dengan Pastor Daniel Ong di sana. Kami pikir, saudaraku, ketika kami masih pakai visa student, kami masih diutus melayani di Perth. Kami ingin 2 tahun atau 3 tahun untuk tidak punya anak terlebih dahulu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Baru 6 bulan, 7 bulan setelah kami menikah, Vera hamil, saudara. Ya tentunya nggak usah ditanya siapa yang menghamili dia. Ya. Tapi ada anugerah Tuhan luar biasa. Tentunya kita juga takut sebagai manusia. Vera juga takut sebagai manusia. Tetapi saudaraku, anugerah Tuhan yang menyertai, yang menemukan kita, yang memampukan kita sampai hari ini. Saudara, di tengah-tengah ketakutan itu kami menyerahkan semua kebingungan, ketakutan, kekhawatiran ke dalam tangan Tuhan. Karena pada waktu itu kami masih visa student, kami belum punya gaji tetap, kami masih sekolah, kami masih harus melayani, kami nggak tahu masa depan kami dan status kami. Tetapi Tuhan yang menjumpai kami, Tuhan yang setia, Tuhan yang memelihara. Saudara, ketika anak pertama lahir, anak kedua lahir, kami harus pindah beberapa kota untuk melayani. Sampai hari ini, kita tahu dan menyadari bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan setia. Dan saudaraku, benar statement yang dikatakan oleh penatua kami, bahwa Vera, saudaraku, sudah habis terjual, mati terhadap dirinya sendiri, dan hidup untuk rencana dan kehendak Allah. Karena lewat parenting, lewat motherhood, Tuhan sedang menyatakan sebuah rancangan tugas yang mulia untuk membesarkan generasi yang ilahi. Jadi Tuhan mau pakai setiap kita, ibu-ibu dan wanita, dan juga pria dan bapak-bapak, siapapun engkau. Tuhan mau pakai kita orang yang biasa, ordinary man, ordinary woman, untuk melakukan kehendak Allah yang luar biasa, untuk fulfill God's extraordinary purpose. Dan saudaraku, Tuhan mau kita semua tidak usah takut, tidak usah khawatir, tapi memiliki sebuah spirit and attitude, character of submission, surrender to God's ultimate purpose and will. Sebab anugerah, kebaikan, rencana Tuhan tidak pernah akan gagal dalam hidup kita. Justru ketika kita berserah, ketika kita tunduk, maka Tuhan sendiri akan menunjukkan kemuliaannya dan kedahsyatannya dan kesetiaannya buat setiap engkau. Yang ketiga, saudara, untuk kita semua bisa dipakai Tuhan dan mengalami anugerahnya, kita boleh bekerja sama dengan kebaikan dan rencana Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, adalah
kita mesti belajar untuk willing to take the risk. Banyak orang, saudaraku, akhirnya dia tidak mau willing to take the risk. Dia tidak taat, dia tidak mau melangkah, dan akhirnya, saudara, dia tidak melihat kebajikan, kemurahan, dan kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. Maria di tengah-tengah kepolosannya, kesederhanaannya, Maria willing to take the risk. Dia berkata, ayat yang tadi kita baca, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, statement ini luar biasa sekali. Pada akhirnya, saudara, rencana Tuhan, kemurahan Tuhan yang menjumpai kita, janji-janji Tuhan yang akan meneguhkan kita supaya kita nggak takut. Pada akhirnya, Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Are you willing to take the risk? Are you willing to be available, to be used by God? Are you willing? Saudara, Maria memberi hidupnya. Dan dia tahu identitinya. Dia tahu statusnya hanyalah seorang hamba. Allah adalah Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dan ketika kita menyadari our truly identity in Christ, maka akan membuat hidup saya dan saudara penuh dengan submission, penuh dengan surrender. Sehingga ketika kita willing to take the risk, maka ada anugerah dan penyertaan Tuhan yang akan memampukan kita semua. Ketika saudara menjadi seorang ibu, saya tahu you are willing to take the risk. Ya, ketika saudaraku, engkau menjadi hamil, tubuhmu mungkin berubah, mungkin hormonmu berubah. Ya, ada banyak hal yang saudara harus pikul, ada banyak hal ketidaknyamanan yang saudara harus jalani dan engkau harus hadapi. Ketika engkau harus melahirkan baby, bahkan you are risking your life. Ketika engkau mendidik, membesarkan anak, apalagi di Australia ini, tidak ada pembantu, tidak ada babysitter, mungkin jauh daripada keluarga. Tetapi engkau wanita yang luar biasa, ibu-ibu yang bijak, ibu-ibu yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu, menyerahkan dirimu, menyerahkan bahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan kita bersyukur buat setiap ibu dan wanita yang luar biasa ini. Dan saya percaya ada anugerah Tuhan yang akan terus menyertai dan memampukan setiap wanita, setiap ibu-ibu. Dan kita boleh melihat bahwa ada sebuah pesan yang Tuhan sedang tawarkan dan Tuhan sedang panggil buat setiap ibu dan wanita. Supaya para ibu, para wanita, engkau akan memuridkan generasi ini. Engkau akan memuridkan the next generation. Engkau akan melahirkan dan akan membesarkan dan mendidik generasi yang ilahi, yang takut akan Tuhan. Generasi Daniel yang 10 times better. Walaupun di tengah-tengah kondisi Babel sekalipun. Tapi generasi Daniel memiliki kehebatan, kecerdasan 10 kali lipat daripada orang-orang yang biasa. Karena ada benih ilahi yang kau nikmati dan kau tabur dan kau pupuk, sehingga ada generasi yang luar biasa yang akan dilahirkan lewat hidupmu. Tahukah saudara, woman itu juga adalah, saudaraku, sebuah istilah daripada man with a womb, manusia dengan womb. Dan seorang wanita adalah seorang manusia memiliki sebuah womb, sebuah rahim. Itu sebabnya wanita itu luar biasa sekali. Ketika rahimmu menerima sebuah benih, maka benih itu akan bertumbuh. Dan 9 bulan kemudian, benih yang kau terima, yang kau konsif di rahim itu, akan kau lahirkan menjadi seorang bayi. Dan saya percaya prinsip ini, saudaraku, luar biasa. Mari saudaraku, kuduskan rahim rohanimu, supaya dalam rahim rohanimu Tuhan bisa memberikan sebuah benih yang ilahi, visi yang ilahi, panggilan yang ilahi, sehingga pada waktunya, in the due season, kau akan melahirkan pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara, pribadi-pribadi yang ilahi. Dan saya percaya, kalau Yohanes Pembaptis dilahirkan dari seorang wanita, kalau Billy Graham dilahirkan dari seorang rahim wanita, kalau setiap kita dilahirkan dari seorang rahim wanita, karena wanita begitu berharga di mata Tuhan. Engkau orang yang biasa, tapi engkau akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah menjadi takut, jangan pernah menjadi menyerah, tetapi saudaraku, willingness in your heart untuk engkau bisa menghadapi itu bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara seiman, membangun, mendidik, melahirkan generasi yang ilahi yang Tuhan rindukan.
Saya berdoa kita bukan hanya merayakan Mother's Day hari ini, tapi kita boleh kembali kepada isi hati Tuhan, rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan saya ingin mendoakan setiap ibu, setiap wanita, kalau engkau sebagai seorang ibu hari ini, mari nikmati kebaikan dan anugerah Tuhan. Kalau engkau masih punya seorang ibu, mari doakan, calling dia, berkati hidupnya, dan berterima kasih buat hidup seorang mama. Dan saya percaya kalau engkau seorang anak, engkau juga menjadi seorang anak yang mengasihi dan mendoakan dan menghormati orang tuamu. Mari kita bersyukur dan kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap ibu, buat setiap wanita yang ada, yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gerejamu di Place of Hope. Tuhan, kau sayang dan kau mengasihi setiap ibu-ibu. Hamba berdoa jadikan setiap wanita, setiap ibu menjadi ibu yang bijak, ibu yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, your favor has found us. Anugerahmu menemukan kami, kasih karuniamu menjumpai kami. Bukan kami yang pilih engkau, tapi engkau yang pilih kami. Tuhan, sama seperti Mephiboset, sama seperti Maria, sama seperti Gideon, sama seperti Musa, sama seperti Abraham, engkau selalu memanggil, mencari, mengetuk kami, untuk kami boleh menerima your grace and favor. Dan kami nggak hanya berhenti sampai di situ, tetapi engkau sedang siapkan kami. You set us for a divine assignment. You set us, Lord, for the divine task, for the divine, Tuhan, commission yang kau siapkan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh willing to face the risk, to take the risk. Kami nggak perlu takut, kami nggak perlu khawatir, tapi kami fix our eyes. We gonna operate, Lord, with faith, not fear. We gonna praise you, Lord, over every problem. We're gonna worship you, Lord, over every worries. We're gonna choose Christ over the crisis. And we truly believe, Father, that your grace akan memampukan setiap ibu, setiap wanita. Terima kasih Tuhan. Juga buat bapak, pria-pria yang ada, Tuhan tolong, supaya kami boleh menjadi pemimpin, pengayom, pelindung, dan kami boleh menjadi seorang suami yang mengasihi istri dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami berterima kasih buat pagi yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan damai sejahtera sukacita-Mu dalam hidup keluarga kami. Supaya keluarga kami boleh mengalami semua yang baik yang Kau sudah siapkan. Dan kami boleh melahirkan, mendidik, membesarkan generasi ilahi yang Tuhan rindukan. Dan kami boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga rencana dan kehendak Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang extraordinary, boleh terjadi dan genap. Terima kasih Bapa. All glory belong to you. In Jesus name, semua yang diberkati sama-sama katakan amin.